waktu saya sudah habis, silakan diteruskan, kata beliau. Selesai Pak Habibie. Ya. Dan kita menyesal, padahal ini orang dikasih waktu 1 tahun 7 bulan, dia beresin semuanya. Ekonomi diberesin, demokrasi kita fondasinya diletak. Dalam cuman 1 tahun 7 bulan, Bang. Setelah itu naiklah Gus Dur. Sebagai akibat dari ketegangan, poros tengah muncul, Gus Dur naik, Ibu Mega jadi wakil. Tidak terlalu bagus juga hubungannya. Bahkan sampai terakhiran Gus Dur ngambek juga kan. Sama Pak Amin, sama Bu Mega. Ngambek terus tuh, diomelin terus sama beliau tuh. Yang dia nggak pernah omelin Pak Prabowo tuh. Yeah. Gus Dur ini sampai pernah bilang bahwa orang yang paling ikhlas hatinya untuk rakyat itu cuma Prabowo. Kata Gus Dur itu. Gus Dur, Bu Mega selesai, masuk Pak SBY. Tegang lagi, Bang. Pecah lagi. Kan sampai hari ini kita tahu apa yang terjadi dengan Pak SBY dan Ibu Mega kan. Pak SBY berhenti, ada sedikit masalah, tapi mulai landai lah. Kenapa kita tidak mengatur bahwa pergantian kepemimpinan ini adalah satu kontinuum sebagai bangsa? Bukan untuk saling meniadakan, tapi anggaplah mereka sebagai peletak tangga. Makanya saya terharu sekarang Bang, karena Pak SBY mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sepertinya trennya ke arah sana, jadi nomor 6, nomor 7 mau meletakkan nomor 8 saya bilang. Presiden kita ke-8 nanti Pak Prabowo. Itu tangga yang baik gitu. Kita kalau kembali ke situ Bang, akhirnya kita bisa berpikir lebih negarawan sedikit. Ini bukan soal orang per orang, tapi soal konsepsi kita meneruskan perjalanan. Ini di kanan Bang, pikiran rasional. Tapi bahwa di sini harus ada pertempuran, memang kita nggak bisa hindari. Apa yang dilakukan teman-teman kita itu adalah perang. Dia nggak suka Prabowo dan dia nggak mau Prabowo jadi presiden, ya sudah. Tapi nggak usah seret-seret yang lain dong gitu loh. Karena kan kalau bicara soal etik tidak etik, ini semua ada persoalan etik tidak etik. Ya kan? Ya jadi kalau dari pandangan saya ya, tadi kan terhubungkan banyak bicara soal Prabowo. Jadi kalau bicara Prabowo, saya tidak ada kedekatan emosional. Ya. Saya coba bicara misalnya rasional. Ya. Ada satu hari Minggu yang lalu saya ketemu misalnya dengan Prabowo secara tidak sengaja. Ngobrol, saya duduk di sebelahnya, bicara cerita-cerita biasa kan. Nah saya melihat orang ini kalau mengenal Prabowo ini lebih dekat, saya kira dia akan lebih asyik. Lebih asyik ya, orangnya enak lah diajak bicara gitu. Itulah Bang. Kalau Bung Fahri pasti lebih dalam ya. Saya tuh, ini kita bicara ini soal hubungan Prabowo dan Jokowi nih Bang. Karena kalau kita kan memang terus terang, yang saya tuh orang kampung Bang ya, lahir betul-betul di kampung gitu. Begitu saya masuk ke Fakultas Ekonomi UI, ini kan fakultas yang didirikan oleh bapaknya Pak Prabowo, Profesor Sumitro. Saya masuk Jakarta tuh, Pak Mitro tuh sudah tua lah, udah hampir nggak pernah ke kampus gitu. Kebetulan di Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi. Nah, lalu kebetulan punya kesempatan untuk bergaul dengan Pak Prabowo dan mungkin karena kita ada darah timurnya begitu ya. Dan Prabowo ini kan sedikit banyak sebenarnya juga punya darah timur karena ibunya kan orang Minahasa sebenarnya. Jadi kalau bicara itu blak-blakan gitu. Dan ketawanya kayak sekarang itu lepas gitu. Dan nggak ada yang di hatinya itu nggak ada yang dia simpan. Dia nggak mengenal istilah dendam. Ya, sebenarnya marah tuh dia nggak kenal, kecewa itu nggak dia kenal. Tapi orang tuh salah sangka bahwa dia itu adalah komandan pasukan khusus, pasukan tempur. Jadi gayanya itu ada gaya-gaya suka kalau nepok-nepok, wah kayak gitu-gitulah. Jadi kita tuh justru fun merasanya itu yang asik gitu loh. Karena orang tuh keluar dirinya. Nah, saya terus terang. Pak Jokowi itu ada begitunya tuh. Saya lihat ya. Saya nggak tahu sih. Jadi misalnya saya kan kurang apa ngeritik Pak Jokowi. Tapi setiap mau rapat konsultasi, dia bilang sama pimpinan, Pak Novanto, zaman Pak Novanto, kan saya mengalami 3 ketua DPR. Pak Novanto, Pak Ade Komarudin, dan Pak Bambang Susatyo. Itu kalau mau rapat konsultasi, selalu pesan dari istana, harus ada Mas Fahri. Gitu. Itu pesan terus tuh. Saya juga heran ya. Padahal kritik cukup banyak ya. Kritik keras sekali. Sampai orang kan
sosial media maki-maki saya kan, terutama loyalis Pak Jokowi itu kan, waduh kasar sekali tuh. Tapi saya tahu lah begitu. Tapi begitu ketemu Pak Jokowi, dia rileks. Bahkan suatu hari dia bilang, kok kita cocok ya kalau ngomong ya. Dia bilang begitu tuh. Saya terharu begitu ya. Jadi dia itu bisa menerima, apa istilahnya itu, ruang hatinya bagi orang itu kok luas gitu. Coba lihat orang-orang di sekitarnya itu kan macam-macam kan karakternya kan. Itu yang saya bilang. Pak Jokowi itu nggak berubah. Orang-orang di sekitarnya mungkin berubah. Gayanya itu tetap. Nah, begitu ketemu Pak Prabowo, menurut saya itulah misterinya. Orang mungkin tidak menyangka bahwa pribadi Pak Jokowi itu seolah-olah chemistry-nya nggak bisa nyambung dengan Pak Prabowo. Ternyata nyambung. Inilah yang orang itu kecele, menganggap bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa dekat dengan Pak Prabowo. Menurut saya kalau dulu kan para ulama mengatakan kan hati itu kan seperti tentara dia kan. Dia itu berbaris. Kalau hati orang tuh sama, mau mukanya kayak apa, mau gayanya kayak apa, kalau hatinya sama dia nyambung. Nah, inilah yang saya kira ya, kita punya momentum bahwa dua orang ini memang waktu itu bersatu dan betul-betul bersatu. Pak Prabowo itu menunjukkan loyalitasnya yang penuh kepada presiden. Sebagai menteri dan sebagai pembantu presiden. Dia tunjukkan sepenuh-penuhnya. Dan mungkin itulah yang menyebabkan Pak Jokowi juga memberikan penghormatan dan harga kepada Pak Prabowo. Sampai-sampai kalau dia berbicara legacy mungkin tentang masa depan, Pak Prabowo itu lurus. Tapi kalau orang lain yang terlalu banyak pemain-pemain di belakangnya yang tidak bisa dia kendalikan, itu mungkin juga buat dia bisa berbahaya juga, pewarisan kepada orang yang dia tidak kenal kan, kira-kira gitu. Nah, jadi itu konteksnya kalau saya lihat Bang, terkait dengan cara membaca pribadi Prabowo ya. Kalau soal pribadi Prabowo saya kira saya sudah banyak sekali mengatakan gitu. Tapi buat saya dalam perjalanan yang sudah begitu panjang ya, sudah lebih dari 30 tahun Prabowo dalam gejolak ya. Kita nggak bicara masa-masa normalnya di zaman Orde Baru, ya kan? Dia masuk tentara. Kenapa dia masuk tentara? Ini keluarga priai kok. Biasanya kan nggak masuk tentara. Biasanya kan jadi pengusaha atau menjadi pejabat kan. Dia masuk tentara. Dan tentaranya itu bukan tentara belakang layar. Ini tentara tempur. Kalau kita dengar cerita-cerita dia hampir mati di Timur-Timur segala macam itu real. Bukan pura-pura mau hampir mati, memang hampir mati. Sampai wawancara dengan waktu sudah terjadi rekonsiliasi Timur Merdeka, lalu ketemu lagi dengan pasukan-pasukan yang hampir membunuh dia. Ya kan? Nggak tahu dong siapa itu, tapi dia bilang instingnya berubah ngeliat Prabowo. Waktu dia menyelamatkan komandan yang tertembak itu. Itu ada kisah begitu. Jadi Prabowo itu manusia sejarah, ya, mengikuti begitu banyak hal dalam hidupnya dan juga kontroversi. Tapi menurut saya hari ini dia punya tugas mempersatukan bangsa. Karena itu kita memerlukan dia, karena dia nggak punya dendam, hatinya bersih, dia tidak punya target untuk mengganggu orang, segala macam. Yang dia pikirkan adalah bangsa ini harus makan cukup. Anak-anak bayi nggak boleh stunting, ya. Anak-anak kita harus sekolah. Cuman itu pikirannya. Tapi orang, ya sekali lagi yang saya lihat itu memang punya masalah. Dan masalahnya nggak bisa dijelaskan karena apa yang mau kita persoalkan? Ya, penculikan yang nggak ada buktinya itu yang berkali-kali diungkap-ungkap, diulang-ulang itu, yang nggak ada buktinya itu. Apalagi yang mau diungkap, ya kan? Apa yang mau kita persoalkan? Soal kesehatan, orang komando pasukan khusus, dia masih berenang setiap pagi, ya kan? Dia sehat, kok orang mempersoalkan kesehatan orang. Memang orang umur 70 masih kayak begitu, masih bisa lari-lari, ya kan? Apalagi yang mau kita persoalkan, ya kan? Sekolah, pendidikan. Ya, kalau nanti orang mengungkap soal-soal pribadi ya, Bang ya. Ya, ini mungkin karena bekas akan jadi pemimpin pasti dibahas orang semua hal kan. Soal keluarganya. Ya, nanti kalau dia cerita yang sebenarnya orang bisa emosi satu Indonesia. Atau orang bisa menangis satu Indonesia mengetahui
bagaimana Prabowo mempertahankan keluarganya, bagaimana hidup keluarganya itu ada dalam pusaran konflik yang luar biasa. Dan sampai hari ini dia masih menjadi satu keluarga yang baik, Bang. Itu mau didramatisir atau kita mau ngambil bagian untuk mengeksploitasi itu sekarang, ya silakan gitu. Tapi blackmail yang kita tidak tahu sebabnya, lalu kemudian memakai dalil-dalil lain begitu ya, saya kira berlebihan lah gitu. Saya justru ingin mengajak orang sekarang waktunya kita mendukung Prabowo dan bersatu mendukung Prabowo.